Jadi di dalam kehidupan kan ada dinamika. Ada marah, Betul. ada senang, ada sedih. Itu yang ada di dalam tarian Bali. Kita diajarin kalau punya dasar tarian Bali, kita bisa belajar semua tarian. Kata kuncinya adalah mau semodern-modern yang dilakukan, si budaya Bali itu akan selalu menjadi pondasi. Betul. Bali merupakan pulau seribu pura dengan keindahan alam yang luar biasa dan juga merupakan rumah bagi salah satu warisan budaya yaitu tarian Bali. Kalau diperhatiin ya kawan budaya, gerakan tarian Bali itu elegan, penuh dengan makna yang mendalam. Ini bukan cuma sekedar pertunjukan, tapi sebenarnya kalau dipelajari lebih dalam, tarian Bali itu ada filosofinya, ada nilai spiritualitasnya. Dan katanya sih, kenapa Cici Panda bilang katanya, karena aku bukan ahlinya ya. Tarian itu juga mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Dari cara aku ngomong kayaknya udah tahu banget gitu ya budaya dan tarian Bali seperti apa. Ini yang aku tahu cuman sebagai referensi dari baca-baca, terus denger-denger. Untuk mengkonfirmasi, bagaimana langsung saja kita ngobrol dengan dua narasumber saya yang sudah ada di sini. Beri tepuk tangan untuk Ayu dan Ajun. Ini nama lengkapnya bagus-bagus banget loh. Satu hal yang aku suka dari orang Bali itu namanya minimal 4-5 kata ya. Kata, ya benar. Gak bisa tuh cuman kayak 2 kata, 3 kata. Ajun Suteja nama panggungnya. Iya. Nama panjangnya Anak Agung Bagus Harjunantara Suteja. kan? Ayu nama panggilannya, nama lengkapnya Nikomang Ayu Ananta Putri. itu dia. Jadi kita cukup panggil dengan Ajun Suteja dan juga Ayu. Ayu, ya. Jadi tadi sebelum mulai podcast ini ya kawan budaya kita sempat ngobrol. Tadinya Cici Panda tuh berpikir untuk bisa terlibat atau berperan dalam budaya itu biasanya tuh harus ada contohnya. Ajun ibunya penari. Ya. Bahkan aku sempat dengar di salah satu interview ibunya tuh dari hamil Ajun tuh masih Iya betul. masih nari ya. Masih nari. Itu kali ya makanya dari bayi udah terbiasa meliak-liuk di perut Betul. sampai sekarang masih. Baru keluar langsung dead gitu. Oke baik. Sedangkan kalau Ayu, aku nanya tadi, emang siapa yang penari? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah kok bisa jadi penari? Emang karena tertarik dan mau belajar. Tertarik dari umur 4 tahun. Tertarik dari umur 4 Iya, tahun? dari nonton VCD kaset Tari-tarian. tari-tarian Bali yang dibeliin sama bapak dulu. Oke, berarti teorinya Cici Panda tuh salah ya. Iya. Untuk bisa terlibat dalam budaya harus ada orang yang memang dari kecil menjadi contoh. Itu tidak selalu, karena Ayu tidak ada salah selalu. satu buktinya. Baik, tapi dari Ayu sendiri berapa bersaudara? 4 bersaudara. Yang nari semuanya? Enggak, Ayu aja yang Ayu lain. aja? Iya, yang lain jadi guru. Oh, Iya, guru tari? Guru. Adik guru SMP, kakak guru bahasa Jepang gitu. Tapi nggak ada yang seni-seni nari gitu? Nggak ada. Cuman adik suka melukis gitu Oh, berarti aja. masih ada seni-seninya. Iya, tapi nggak suka nari. Kalau Ajun sendiri? Saudara berdua, untuk kakak suka musik, suka karawitan gamelan juga. Oh. Iya, jadi semua keluarga seni. Tapi lucunya kan tadi misalnya berempat kan, ada mama, papa, aku sama kakak. Aku penari, kakak penabuh, mama penari juga, dan papa itu sebenarnya dia suka seni, tapi nggak seni tradisi. Sukanya saksofon gitu-gitu. Jadi kayak musik-musik modern. Tapi kalau ketika kita pentas, ini ada satu part ketika kita regular show gitu misalnya di hari Kamis kita nari semuanya. Papa cuma jadi penonton. Jadi lengkap, ada penari, ada pemusik, ada penonton. Ada penikmatnya. Ada penikmatnya. Benar. Gitu. Jadi minimal kalau misalkan kalau ada pertunjukan seni dadakan minimal udah ada satu penonton gitu pasti. Betul. Jadi kan pertunjukannya lengkap jadinya kan. Harus ada Oke, penonton. baik. Ini kan tapi berarti kalau aku lihat Instagramnya Ajun, Instagramnya apa kalau boleh dikasih tahu? Arjuna Suteja. Jangan lupa di follow. Itu kalau misalkan aku lihat itu memang ada akulturasi antara
modern dengan tradisional. Iya. Ayu pun juga seperti itu. Iya, betul. Ada kontemporer yang modern, kemudian ada tradisional. Apa yang membuat kalian jatuh cinta? Apakah karena berpikir bahwa wah kalau tradisional ada daya jualnya nih, atau memang dari lubuk hati yang paling dalam? Iya, emang dari lubuk hati dari dalam sih. Jawaban yang bagus, emang harus seperti itu ya. Iya, karena memang kalau misalnya kita di Bali khususnya kan, kita itu berkesenian, khususnya seni tari itu sudah dari kecil dan juga di masyarakat itu dia menjadi satu, menjadi budaya. Itu hal yang Gitu. biasa ya. Dari kecil menari itu di Bali itu biasa ya. Biasa. Harus juga. Harus. Iya, karena itu juga masuk ke upacara ritual, keagamaan juga. Kita ada tiga part kan, ada tari untuk bebali, tari wali, bebali, balih-balihan. Jadi tari wali itu tari sakral yang bisa ditarikan oleh dari kecil. Ada tarinya juga rejang dewa gitu. Itu untuk anak-anak yang belum akil balik. Terus untuk tari bebali itu biasanya tari-tari sakral jam-jam itu kayak tari gambuh kayak gitu-gitu. Tari topeng. Terus tari balih-balihan itu berasal dari kata mebalih yang artinya pertunjukan gitu. Jadi itu juga untuk udah show, untuk performance. Jadi ada 3 genre tari Bali yang kita ketahui bersama itu ada wali, bebali sama bali-balihan. Dan itu juga sudah diakui UNESCO. Yeay, bangga ya pastinya Bangga, ya. Yang benar. orang Bali pasti bangga. Aku aja yang bukan orang Bali senengnya happy gitu dengarnya. Bagian dari Indonesia soalnya. Benar. Makanya dari itu kita berdua, kalau aku sendiri benar-benar concern banget untuk di seni tari, khususnya seni tari Bali, supaya anak-anak muda sekarang itu zaman now gitu bisa cinta juga sama budayanya gitu, karena semua berakar dari tradisi kan. Tradisi. Kalau kata-kata ini muncul dari orang yang sudah senior, itu terdengar biasa. Tapi karena kata-kata ini muncul dari anak muda, jadi terdengarnya tuh luar biasa loh. Karena kan tidak semua anak muda itu menyadari bahwa peranan kita sangat penting nih untuk melestarikan budaya. Ataupun kalau kita menyadari itu penting, itu hanya sebagai sebatas jargon. Iya, kayak kata-kata klise aja. Kata-kata klise, ya lo kita kan harus melestarikan budaya. Terus gimana caranya nih? Pakai kebaya gitu kan. Tapi kan kalau kalian salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan yang dipilih adalah mediumnya menari. Sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung. Sekarang kita lihat budaya itu sebenarnya aspeknya banyak. Tapi salah satunya adalah tarian. Ini kalau misalnya nih menurut dari kacamata kalian sendiri sebagai seorang pelaku, bagaimana tarian Bali ini bisa mempertahankan identitas budaya Bali? Kita ngomong spesifik ke tarian. Kalau ditanya bagaimana untuk mempertahankan identitas, itu sudah jelas sekali, karena memang budaya adalah salah satu dari identitas sebuah bangsa, sebuah daerah gitu. Jadi di tarian itu akan menjadi satu hal yang menjadi ciri-ciri gitu. Misalnya kita keluar negeri gitu kan, aku mengalami ketika kita keluar negeri kita bisa menari, khususnya tari Bali, pasti orang-orang ini pasti dari Bali, pasti tarian mereka Bali. sudah tahu. Jadi itu Bali banget sudah tahu. dengan matanya, dengan identitas ciri-ciri khas tarian Bali, mata, seledet, ageng gitu. Jadi memang itu sangat-sangat penting untuk menjadi identitas dari bangsa untuk tarian itu gitu. Karena sebenarnya setiap tarian lokal itu punya tradisi, punya ciri khasnya masing-masing ya. Nah kalau Ayu sendiri kan nih jebolan ISI ya, Institut Seni Indonesia. Sama kita. Oh kalian satu alma mater. Iya, masih duluan. Iya, ISI Jaya. Jaya. Oke, kita akan mempromosikan ISI. Iya dong. Tetap. Itu kan berarti, tapi kalau di ISI yang dipelajari itu bukan cuman tarian Bali, setahu aku. Pasti ada tarian-tarian seluruh ada Indonesia. tari Jawa juga kita belajar dan jadi ada nilai juga karena kan ada penilaiannya juga. Tarian itu Terus masuk dalam mata kuliah. tari kontemporer kita belajar di kelas koreografi. Banyak hal yang dipelajari juga. Nah, itu aku pengen nanya nih, karena Ayu sendiri sudah belajar ada tari Jawa, tari kontemporer, dan tari tradisional lainnya. Kalau dibandingkan dengan tari Bali, apa sih yang membedakan menurut Ayu tari Bali dengan tarian yang lain? Energinya itu beda. Ketika kita belajar menari Bali, kita juga belajar tentang 3 hal yang
benar-benar harus seperti wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga adalah raga. Ya, wiraga bagaimana kita connect dengan koreo atau badan kita. Wirama bagaimana badan kita connect sama musiknya. Dan wirasa bagaimana kita connect gerak, musik, dan feelingnya, rasa yang ada. Jadi belajar wirasa itu yang lama sebenarnya dalam tarian Bali. Maka dari itu tari Bali itu lebih ke energizing, energi. Kita lebih ngasih energi ke penonton. Jadi banyak energi yang bisa kita dapat dari feeling, dari mata, terus dari gerak, dan semua juga punya meaning, punya arti. Apa artinya, Jun? Nah, langsung aku tembak. Apa artinya? Maksudnya yang ini aja deh, nggak usah dibahas terlalu dalam ya. Ini jadi misalnya biar nanti suatu saat misalnya kawan budaya datang lihat pertunjukan Bali, tahu tuh bahwa pelototan itu nggak cuma sekedar melotot, tapi ada artinya kenapa sih harus melotot. Bener banget sih Kak. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan itu mempunyai arti di dalamnya. Dan fun fact juga sebelum aku menjelasin itu, ketika kita punya dasar tarian Bali, ke semua genre tarian kita bisa masuk. Oh, jadi lebih mudah. Lebih mudah. Gitu. Yeah. Jadi kita diajarin kalau punya dasar tarian Bali kita bisa belajar semua tarian. Dan ternyata itu juga kita alami. Kita juga belajar tarian modern, juga tarian saya juga belajar tarian Latin juga, dansa. Iya, dia bisa caca-caca. Dansa. Jadi kalau ternyata memang benar banget kalau kita punya basic tarian Bali, itu kita bisa masuk ke semua lini genre tarian yang ada di dunia gitu bahkan kan. Itu kenapa? Karena kita di tarian Bali itu kita menari menghidupkan semua hal yang ada di dalam tubuh kita. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu semua harus hidup. Harus hidup. Harus bergerak bersama. Harus bergerak bersama. Bersamaan dalam satu waktu. Gitu. Jadi itu yang mungkin kadang orang itu kayak sedikit kesulitan untuk mempelajari tarian Bali. Perlu waktu yang panjang. Udah pernah satu kali pertemuan menyerah. Sakit semua badannya. Iya. Gitu. Jadi karena itu harus kita connect semua, kita bagi rasa, bagi energi ke mata, ke tangan, ke kaki, itu semuanya harus kita masukkan itu semua energinya. Jadi ya memang banyak detail yang dipelajari. Bener. Dan kenapa, apa artinya yang tadi nilai-nilainya gitu kan. Nah karena kadang banyak banget yang nanya kan, kok harus banget ya melotot gitu. Iya, dan melototnya tuh nggak boleh cuma sekedar gitu, tapi melototnya tuh kayak aku bisa. Udah bisa ya. Ayo kita buat trio. Ada gunanya aku suka melototin anak-anak aku ya. Jangan gitu. Iya, pengaruh. Kenapa melotot? Iya, karena kita di Bali itu dalam sebuah tarian kita itu filosofinya adalah kita itu hidup. Di Bali itu hidup, tarian Bali itu kan tarian itu bahasa Balinya tuh solah. Jadi solah itu adalah dalam arti kehidupan tuh bagaimana orang itu bergerak, hidup. Bagaimana solahnya Moyuan, bagaimana kehidupannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang dimasukkan ke dalam gerakan. Jadi di dalam kehidupan kan ada dinamika. Ada marah, betul, ada senang, ada sedih. Itu yang ada di dalam tarian Bali. Gitu. Jadi semua hal dalam hidup di dunia itu ada dalam tarian Bali. Jadi kenapa Toto gerakannya bisa cepet? Toto kenapa bisa marah dalam satu waktu. Jadi itu adalah perjalanan kehidupan yang ada dalam tubuh kita. Iya. Aduh, aku happy banget loh nih. Maksudnya karena selama ini ya cuman sebatas penikmat, tapi nggak pernah ngerti gitu. Tapi menurut kalian yang membuat ngerti karena kuliah diisi, maksudnya kuliah di kesenian, kok kita jadi promosiin isi. Di kuliah di kesenian atau rata-rata masyarakat Bali tahu filosofi itu? Satu, karena kalau aku sendiri sih itu ngerasain diri sendiri. Jadi kayak ngerasa langsung gitu. Oh ternyata teori-teori yang kita dapatkan itu dari masyarakat atau dari jenjang akademis nih, teori-teori yang didapatkan menurut kamu? Menurut aku dari masyarakat. Masyarakat sendiri pun juga paham bahwa tarian Bali itu ada nilai-nilainya, ini mereka sendiri juga paham. Masyarakat Bali. Iya, pada umumnya. Pada umumnya ya, kita ngomong pada umumnya. Gitu.
Oke, itu mungkin salah satu kunci kenapa akhirnya di Bali itu budaya masih bisa tetap lestari dan kental, karena pada umumnya ya, karena pasti ada aja lah orang yang mungkin nggak peduli, ada aja, tapi pada umumnya rata-rata sebagian besar mereka paham akan hal itu. Betul. Karena Mereka tahu. Oke, baik. Memang udah meresap ke masyarakat sih, karena setiap upacara itu harus ada. Masuk tari wali, Harus ada tarian. tari sakral masuk di pura. Terus ada babali, tari-tari kayak seperti gambuh itu ada di pertengahan pura gitu ya Jun. Terus bali-balihan ada di luar pura. Itu ada bagiannya juga. Jadi tari sakral ada di dalam. Itu nggak boleh pura. ditonton tuh? Boleh. Oh boleh. Tapi biasanya yang nonton juga kan umat yang lagi sembahyang. Maksudnya aku tahu untuk menonton. Boleh, yang penting pakai pakaian yang sopan. Pakaian adat. Oh pakaian adat, pakai kebaya. Pakai kebaya common yang common. Terus tari gambuh itu biasanya seperti topeng, itu ada di pertengahan pura karena itu tari bebali. Terus bali-balihan untuk pertunjukan itu ada di luar lagi. Ini hampir semua generasi mudanya paham nggak sih di Bali tentang pembagian tentang itu? seperti ini? Sepertinya iya, karena kan kita juga masuk seka teruna-teruni, itu sudah sangat akrab sekali juga dengan aktivitas budaya tradisi yang ada di desa. Baik, berarti bisa dibilang kenapa Bali ini budayanya masih kental, karena juga lingkungannya semuanya itu mendukung ya, menciptakan sebuah, apa tuh bahasanya, kayak sebuah ekosistem. Yang terus berjalan. Yang terus berjalan sampai akhirnya generasi-generasi mudanya pun juga seperti Ayu, seperti Ajun melihat itu adalah sebuah kewajaran. Hidup dengan budaya itu sebuah kewajaran. Benar. Tapi kan aku lihat juga nih, tetap melalui lagi-lagi ya sosial media adalah ajang kita untuk menginvestigasi seseorang. Kalau kalian itu kan sudah sangat, apa ya, bahasa kerennya adalah fusion, pencampuran. Jadi kita lihat emang ada sih tradisional Balinya yang kamu tariin tradisional Bali, tapi banyak juga tarian yang ada modernnya, ada tradisionalnya. Sekarang aku mau ke Ayu dulu ya. Ini kan ada katanya tuh ada aliran yang berbeda. Dibilang tradisional enggak, dibilang modern enggak, karena masih ada unsur budayanya. Itu apa sih? Apakah dibilangnya jadi kontemporer jatuhnya atau apa? Sebenarnya dalam perkembangan tari itu ketika kita memiliki sebuah roots, sebuah akar tari apa yang kita geluti, seperti saya misalnya tari Bali itu akan menjadi akar yang tetap tertanam dalam diri saya, tetapi dalam kemauan saya untuk mengembangkannya, saya memiliki fusion kayak style sendiri buat ngasih gerakan baru ke dalam tari Bali tradisional. Jadi tetap ketika saya berkarya, saya tetap menggunakan roots tari Bali sebagai akar fondasinya, baik dari segi ekspresi, dari segi gerakan, tetapi tetap style saya gitu. Namanya juga seorang seperti seniman gitu kan, maunya tampil beda gitu ya. Betul. Biasanya tampil beda tapi tidak menghilangkan makna atau gerakan yang sudah ada. Jadi kalau orang lihat masih tahu ini dia ini dari pasti Bali. Tari Bali gitu. Tapi dengan movement yang lebih modern yang saya buat ya temporer yang saat ini gitu, sesuai dengan sesuai dengan impact yang saya alami saat ini. Misalnya saya ngelihat gerakan hip hop misalnya kan. Terus ada juga energi-energi luar yang misalnya euforia tari modern yang benar-benar riuh, saya masukkan ke dalam tari Bali juga. Dan didukung sama musik. Biasanya saya pakai musik EDM atau musik DJ. Kebetulan saya juga sering kolaborasi sama ada salah satu komposer Indonesia dari Bandung namanya Raisa. Kebetulan dia DJ dan karya-karya saya banyak lahir dari musik-musiknya dia. Tapi berarti walaupun EDM, DJ tetap ada nilai tradisionalnya. Tetap ada skill tari Bali di dalamnya, tapi tetap penari emang beda ya, begitu gini tuh langsung beda ya. Kalau Ajun juga sama ya, juga kamu menciptakan tarian-tarian yang modern tapi dikolaborasiin sama basicnya Bali ya. Karena itu nggak bisa hilang, Kak, nggak bisa hilang. Karena pernah aku mengikuti lomba Latin dance itu. Jadi guruku selalu, Jun tolong dong tradisinya tuh Balinya tuh diilangin. Nggak bisa, tapi ternyata akhirnya menjadi sebuah karakteristik sendiri gitu loh. Jadi kadang mungkin
penari-penari yang modern atau dansa itu mungkin dia fokusnya ke kaki, ke tangan aja. Kalau penari Bali bisa tambah ekspresi, jadi kayak lebih deep gitu. Jadi meskipun memang itu membuat aku sedikit insecure kan, kayak kok nggak bisa ya, tapi akhirnya ini menjadi identitas gitu, dan nggak banyak orang bisa gitu loh. Jadi ya udah harus tetap akhirnya kolaborasi dengan ekspresi mata gitu. Jadi bisa. Kalau base-nya tari Bali. Ngomong sama penari itu nggak bisa bohong, gerakan badannya tuh begini aja tuh langsung kayak ada. Tapi pernah nggak sih diomelin sama senior? Kan yang namanya mengakulturasi budaya, itu kan ada nilai tradisionalnya, ada nilai ininya. Terus kamu jadi kayak, kamu nih ya gitu. Iya, pastinya ada sih. Kalau saya dulu pernah. Namanya juga kita mendobrak tradisi. Ketika kita mendobrak pasti ada yang kaget, ada yang biasa aja. Namanya mendobrak, kita melakukan sesuatu yang baru pasti ada orang kayak bilang, apa sih kayak gitu-gitu. Jadi apa sih ya seharusnya nggak begitu, nggak digituin. Tapi ketika saya konsisten melakukan itu jadi identitas. Jadi orang udah, oh ya udah itu Ayu Ananta. Gitu. Dan kamu tidak mengklaim bahwa ya ini tari tradisional, memang kamu tidak mengklaim seperti itu juga. Ini adalah kontemporer dan Ayu sendiri ini punya sanggar yang namanya Kerta Art Performance. Iya, Kerta Art Performance di Ubud. Ini apakah tradisional atau kamu menggabungkan dua-duanya atau ada kelasnya masing-masing? Oke, kalau mau tradisional yang ini, kalau mau yang kontemporer yang ini. Iya. Ada kelas tari Bali setiap hari Jumat. Itu yang beneran Bali yang pakem? Itu beneran pakem tradisi tari Bali. Terus ada kontemporer di hari Sabtu, tapi kontemporer tetap roots-nya tari Bali. Saya sudah sering juga bilang sama orang-orang atau parents yang mau anaknya ikut di Kertaat, kalau tari Bali itu ada di hari Jumat, Sabtu ada kontemporer. Tapi mereka selalu bilang, saya mau ikut keduanya. Mereka semua ikut keduanya. Dan pada saat hari Sabtu, kelas kontemporer itu anak-anaknya lebih semangat belajarnya. Nggak tahu, karena belajar kontemporer. Jadi di situ saya punya akal lagi, oh ini nggak bisa biasa-biasa aja nih. Jadi arus tari Balinya lebih di-up lagi nih di hari Sabtu. Jadi seketika belajar modern, seketika dikasih gerakan tari Bali yang benar-benar harus diseriusin. Dan seketika itu, ketika mereka melakukan gerak tari kontemporer dan saya isi gerak tari Bali yang diam, secara tidak sengaja tuh, secara tidak sadar mereka tuh sudah melakukan gerakan tari Bali yang pakem di tari kontemporer yang mereka suka gitu. Mungkin memang tantangannya kalau misalkan kita ngomongin sama generasi yang muda-muda ya, karena kan influence dari budaya luar tuh banyak banget. Jadi tentu pola untuk ngajarinnya juga harus lebih dinamis lagi, lebih gimana caranya bikin mereka tertarik. Kalau misalnya tadi namanya adalah Kerta Art Performance, tapi kalau Ajun sendiri punya namanya Arjuna Production Bali. Apakah itu sama ngajarin nari atau beda lagi visi misinya? Kalau aku lebih ke pementasan. Lebih langsung ke pentasnya. Langsung. Jadi kalau aku tuh lebih kayak buat karya langsung pentas. Jadi masing-masing pertemuan itu selalu kita yuk buat karya baru untuk dipentasin. Nah, ini pentasnya ini apakah selalu balik ke budaya Bali atau sebenarnya bisa apa aja? Bisa apa aja, tapi tetap ada roots-nya ya. Harus ada Balinya. Oke. Even misalnya tari Nusantara pasti harus ada Balinya gitu. Baik. Berarti memang kata kuncinya adalah mau semodern-modern yang dilakukan, si budaya Bali itu akan selalu menjadi pondasi. Betul. Bener banget. Apalagi sekarang anak-anak muda yang anak-anak muda, padahalnya sendiri masih muda. Anak-anak kecil gitu. Anak-anak kecil itu kan udah kayak mungkin banyak banget influence dari luar. K-pop terutama. Ya, betul. Makanya dari situ Arjun pengen kayak aku menggunakan media sosial platform Instagram itu untuk memposting kegiatan menari tradisional supaya anak-anak kecil adik-adik berasa tua ya. Anak-anak muda maksudnya generasi kamu dan ke bawah dan sebagainya. Bahkan mungkin supaya ini yang nonton yang nggak muda-muda banget juga seperti Cici Panda umurnya juga bisa terinspirasi akhirnya mendukung anaknya. Betul. Betul ya kan. Jadi aku aktif memposting kegiatan menari. Jadi karena supaya anak-anak ngelihat kayak menari Bali itu keren juga loh, biar nggak cuma dilabelin kayak kuno. Emang keren sih, apalagi kalau kawan budaya melihat kolaborasinya dengan salah satu, ini aku bilangnya Indonesia Wonderland. Ya, menjadi salah satu penarinya Alfi di Indonesia Wonderland, nggak cuma Ajun doang tapi Ayu juga. Itu kan beneran
pas aku lihat tuh kayak itu mengkombinasikan semuanya modern, musiknya EDM, pakai ada DJ, tapi juga Nah ini kan kalau aku lihatnya gini, karena kalian itu tumbuh di era yang memang modern, dikasih konsep seperti itu pasti happy ya, langsung kayak ini gue. Kalau orang Jakarta bilang ini gue banget nih. Iya. Seneng banget sih waktu itu, excited banget. Jadi memang berawal kita kerja sama Kak Alfi itu waktu zaman Covid ya. Waktu Covid melanda, kita para seniman-seniman, kebetulan kita satu desa di Ubud, kita buat konten ya Mbak Yohania. Ada Suara Danta Suara namanya. Danta, jadi itu teman kita sekarang lagi di Jepang. Lagi di Jepang ya. Di Jepang, jadi kita buat konten dengan musiknya dipakai, kita pakai Soundtracknya Elvi. Akhirnya pada saat itu pas banget Kak Alfi datang ke Bali. Waktu itu kondisi Bali, kondisi Ubud benar-benar pandemi. Iya, Sedih memang parah banget. Ya. Akhirnya melihat situasi itu, Kak Alfi kan ngelewatin pasar Ubud tuh. Kok bisa kayak gini yang biasanya macet, biasanya riuh kan? Yuk coba kita buat sebuah karya, karena kita semua sama-sama seniman. Apa sih yang bisa kita buat selain karya, gitu, karya bersama? Karena kita rancang awalnya sebelumnya Wonderland kita ada Beauty of Bali dulu ya. Beauty of Bali dulu. Beauty of Bali dulu. Jadi itu memang fokus untuk kondisi pariwisata di Bali. Jadi kita buat konten itu dan senang banget karena Kak Alfi juga seniman yang seru banget, bisa diajak berkolaborasi meskipun dari basicnya itu modern, musik EDM. Terus akhirnya kita buat karya, buat koreo, tetap ada Balinya. Dan kita juga jadi bantuin Kak Alfi untuk riset karena benar-benar menyedihkan banget, dan part yang paling menyedihkan waktu itu aku juga suruh bantuin Kak Alfi buat wawancara pedagang-pedagang di Ubud, di pasar Ubud. Itu benar-benar menyedihkan banget sih, kayak wah ini banget ya dampak dari pandemi gitu. Dan akhirnya ternyata apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan karya itu akhirnya bisa bisa sebagai penyemangat juga untuk Bali bangkit. Akhirnya kita buat project selanjutnya yaitu Wonderland Indonesia. Oke, yang tadinya khusus di Bali akhirnya ke Indonesia, lebih luas lagi berarti ya. Yeah. Emang bener ya, segala sesuatu yang dilakukan dari hati itu ya biasanya tuh emang impactnya akan berasa. Yeah. Cuman kan lagi-lagi ya, ini sebagai orang tua memang sih segala sesuatu harus dari hati. Cuman kan akhirnya yang membuat kalian tetap bisa bertahan juga akhirnya apa yang dilakukan dari hati itu tentu bisa akhirnya menghasilkan dan membuat penghidupan. Bisa hidup dari sini? Iya betul. Bisa ya? Iya. Yang muda dan berbudaya bisa menjadi kaya. Ya, harus benar. Bisa ya, bisa. Harus bisa. Karena semuanya berakar dari budaya. Kalau kita lupain akarnya kan nggak bisa. Kita tidak akan bisa hidup kalau kita nggak menjaga akar kita ya kan. Benar. Tapi kan harus dijaga akar, tapi juga harus akar ini membuat kita sejahtera ya. Kalau misalkan akarnya nggak membuat sejahtera ya lama-lama. Makanya apakah gini, dengan kamu, tapi kan akhirnya menjadi ada banyak, mungkin bahasanya adalah pundi-pundi uang yang lain, seperti contohnya menjadi koreografer untuk acara welcome dinner ketika G20 yang lalu. Itu kan pasti dibayar dong. Iya. Selain itu juga yang senengnya itu kita penari Bali itu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan udah jalan-jalan. Itu karena G20? Misi budaya. Sebelum itu juga aku juga ikut juga misi budaya. Oh, ke luar negeri. Oke. Iya. Ayo udah sampai ke luar negeri juga sudah. Semoga ya doainnya. Ke depannya lagi. Buntutnya banyak soalnya. Anaknya berapa yuk? 4. Apakah kamu anak kertaatnya banyak lagi ya? Benar. Ini kan mungkin harus ada putu, made gitu ya. Ya udah lengkap sampai ketut. Udah. Mau diulang lagi sih? Enggak ya. Udah tutup ya. Oke, baik. Jadi udah ke luar negeri, kemudian jadi koreografer itu. Iya, dan memang kalau misalnya kita concern ke dunia seni, apalagi dunia seni tari Bali, kita nggak hanya menari aja, tapi kita punya kesempatan-kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Betul. Dan ketika kita konsentrasi, kita fokus, akan ada rezeki datang. Salah satunya itu ya ke luar negeri, dan juga ada G20 itu apalagi tidak akan datang setiap 20 tahun. Betul. Akan menjadi sejarah gitu. Dan senang banget kemarin menjadi salah satu tim dari tim koreonya untuk gala dinner, dan di sana juga bertemu dengan seluruh penari di seluruh Indonesia. Dan kebetulan aku dapatnya di tim Bali, itu ada di bagian paksi di depan, di bagian awal.
itu senang banget bisa berkontribusi bukan untuk kita masyarakat sekitar aja, tapi untuk bangsa. Betul. Kayak Negara, negara gitu. Dan waktu itu juga pas G20 juga aku juga dipilih buat dari Pemprov Bali ke Washington DC untuk mempromosikan G20, membawa kain geringsing. Kain geringsing adalah kain tenun ikat khas Bali yang menjadi souvenirnya G20. I see. Kita ke sana membawakan itu, tapi dengan misi budaya menari. Kita menari di Kementerian Luar Negeri di sana, menari dan menggunakan kostum dari geringsing itu. Jadi kita di sana promosi bahwa di Indonesia akan ada G20 di sebelum kawan budaya, atau kalau kita bilang semeton budaya. Semeton budaya, budaya. Semeton Sarang Sami. Jadi Ajun udah keluar. Ya, Ini udah maksudnya dengan budaya sebenarnya kalau memang kita bersungguh-sungguh itu bisa kok membuat kita keluar negeri, membuat kita akhirnya sejahtera gitu ya. Tapi memang tentu harus ada trik-trik tertentu untuk dikolaborasikan dengan hal yang lain. Kalau misalnya, tapi kalau di dalam negeri aja seperti apa, bisa nggak sih hidup dengan budaya? Ada contohnya, bisa ada di sini. banget, bisa banget. Jadi kalau di Kertaat itu yang bisa ikut bukan cuma orang-orang lokal aja, tapi saya terbuka itu kelas internasional dari semua negara juga ada di dalamnya. Kamu harus keluar negeri buat ketemu orang internasional. Ini udah internasional yang datang. Sini. Iya, awalnya itu ketika buat kelas, coba deh pakai caption bahasa Inggris gitu. Awalnya nggak tahu bahwa sebegitu riuhnya gitu orang-orang bule pada daftar Ternyata malah juga. pada suka ya. Iya, dan saat itu juga terlahirlah konsep pembelajaran ini tuh menggunakan bilingual. English Indonesian. Jadi banyak banget bulenya yang dateng, terus tuh kita memperkenalkan juga secara langsung tari Bali, meaningnya disaksikan juga sama orang tua mereka, jadi lebih kayak interesting gitu. Kertaat itu terbuka sekali dengan orang lokal maupun mancanegara. Jadi setiap orang mana aja ada, orang Prancis, Jepang ada, Turki ada, Rusia banyak banget. Jadi di samping itu juga aku suka karena aku juga belajar bahasa jadinya. Sekarang dikit-dikitnya tuh belajar meaning tari bahasa Rusia lah, maksudnya tentang Rusia. Kanan kiri, kayak misalnya Jepang apa sih kanan kiri? Migi Higari, kayak misalnya kalau orang Jepang tahu Migi Hidari, ya tau lah segitu-gitu ya, kayak maksudnya bahasa basic-basicnya ya, lah bahasa basic ya. tarinya. Terus untuk salam gimana mereka biar mau nari, kalau orang Rusia ada cara bujuknya, kalau ada orang Inggris gitu ada cara-cara bujuknya. Jadi kayak belajar bahasa juga, jadinya aku belajar banyak dan mereka juga guru aku sebenarnya, guru bahasa aku sebenarnya juga secara tidak langsung. Berarti iya nggak sih salah satu kuncinya adalah kalau memang pengen tradisi ini tetap lestari, satu memang harus ada pelakunya, kedua harus ada fleksibilitas yang cukup besar dari sisi pelaku untuk mau nggak mau memang kita harus sedikit memodifikasi cara untuk memperkenalkannya supaya akhirnya nggak cuma terkenal di warga lokal Bali tapi Indonesia, tapi akhirnya dia juga bisa menjadi sebuah apa ya, kayak nyampe gitu ke dunia internasional. Jadi bukan pelaku aja, kita penggerak juga. Kita harus menggerakkan kayak program belajar yang menyenangkan. Baik, tapi sekarang aku pengen lihat deh, dari kacamata orang yang masih muda, melihat awareness dari Bali sendiri deh, karena kita tahu Bali itu sebenarnya budayanya kuat nih. Apakah dari skala 1 sampai 10, dari Ayu dulu, karena udah ibu-ibu, 4 anak paling tua umur berapa? 7. Umur 7, berarti belum remaja ya, masih anak-anak ya. Kecil. Tapi yang dilihat nih, sebenarnya dari skala 1 sampai 10, awareness, kepedulian mereka terhadap khususnya tarian tradisional Bali dari skala 1 sampai 10, menurut Ayu berapa pengalaman? Pengalaman Ayu ya, mungkin kesadarannya tentang budayanya itu. Pentingnya gitu, 1 kan nggak peduli, 10 tuh kayak peduli banget. Mungkin Ayu di tengah-tengah ya, mungkin 6 atau 7. Karena kalau mereka di lingkungan yang tepat, mereka akan ke ini, mereka akan ke doktrin. Nggak ke doktrin sih, ke impact. Iya, terpapar. Kalau mereka sama seperti Ayu sebelumnya, ketika tertarik sama tari kan tidak ada di dunia, maksudnya tidak ada di lingkungan orang-orang menari. Nah, itu bisa tuh berkembang. Iya, karena dukungan juga orang tua kan, didukung juga karena dari kaset VCD, terus bilang mau les nari, dikasih, terus ketemu lingkungan baru. Tapi
tidak punya guru yang bener-bener privat gitu loh, tidak punya guru yang bener-bener ngajarin dari nol sampai bisa gitu. Emang bener-bener bisa dari tubuh-tubuh orang lain, maksudnya siapa yang bagus ya dia yang dipakai contoh, guru siapa yang bagus dia yang dipakai contoh. Jadi pindah-pindah juga sanggarnya gitu. Tapi dari situ juga banyak belajar bahwasanya nggak apa-apa, nggak ada guru yang benar-benar megang kita. Tapi dari situ kita bisa belajar identitas kita ngaca lagi ke diri kita, apa yang seharusnya kita lakukan dengan gaya kita, dengan style kita, jadi lebih pede, jadi lebih. Tapi apakah kecintaan terhadap budaya, jujur ya, itu udah muncul dari dulu atau sebenarnya itu terjadi secara organik? Maksudnya kan ada tuh orang yang terlahir begitu lahir langsung saya mau melestarikan budaya Bali, atau enggak sih, tadinya nggak kepikir situ sih, cuma terjadi secara pelan-pelan. Sebenarnya itu terjadi yang benar-benar push banget ketika saya menikah dengan orang jadi seni. Pernikahan yang membuat kamu, karena menikah dengan orang di Ubud. Lingkungan di Ubud, menikah dengan orang seni, di mana satu keluarga itu ada dalang, ada penari, semua penari. Sampai sekarang sampai anak-anak saya juga nari juga, masih umur 3 tahun juga udah nari. Suka tidak suka harus diakui bahwa lingkungan itu juga sangat berperan. Betul. Sangat. Sama seperti Ajun? Iya, sama. Sangat berperan sekali karena dari kecil kan aku di Ubud juga kan, jadi kayak ngelihat lingkungan, ada latihan menari, latihan menggambel, latihan karawitan. Jadi itu yang membuat mungkin itu sebuah rangsangan untuk bisa aktif semua ininya. Akhirnya energi tumbuh tarinya. ya awareness ya, Akhirnya. terus pengen juga terjun di situ. Jadi kalau menurut Ajuni kan, Ajuni udah ke Jakarta ikut Indonesian Got Talent. Maksudnya kan akan berbeda dengan orang yang memang tumbuh dan besar di Ubud, nggak kemana-mana. Ini kan sudah kemana-mana nih. Kalau dari kacamata Ajun dari skala 1 sampai 10 deh, awareness anak muda, menyedihkan atau enggak sih, zaman udah berubah? Menyedihkan sih. Menyedihkan. Sedihnya berapa? Menyedihkan, kayaknya di 6 sih. Karena memang bagus, ya, saya pikir bakal 3, 2 maksudnya gitu. menjadikan banget ya 5, 6 lah gitu ya, 50-50 lah. Karena memang meskipun tarian itu menjadi sebuah menyatu dengan masyarakat dengan ritualnya, tapi kadang hanya sebatas itu aja, kayak dari udah selesai misalnya odalan gitu kan. Habis itu udah gitu, kayak ya udah gitu. Terus nggak ada aktivitas Nggak lagi ya di Banjar kan ya gitu ya. kan biasanya. Itu yang Arjun pikirkan kayak, oh ini ternyata cuma sebatas itu aja. Mereka tuh nggak pengen gali lagi, nggak pengen mempertahankan lagi gitu. Itu terbukti sekali ketika kan di Ubud itu ada pertunjukan pariwisata. Jadi dari kecil Arjun tuh nari setiap hari untuk pertunjukan wisata. Nah, sampai umur sekarang ini untuk regenerasi pun anak-anak yang kecil itu susah sekali. Terutama untuk penari laki-laki. Kenapa? Nah, itu dia, anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang tuh mereka tuh kayak itu nari itu kadang mereka lihat kayak ya tadi aku bilang kayak mungkin nggak asik, kuno, lebih baik tarian yang lain. Padahal itu di Ubud ya, yang maksudnya pusat budaya. Pusat budaya. Iya, aku kadang sering bingung kalau misalnya nggak bisa nari, aku nyari pengganti di mana Ya. gitu. Tapi udah ada ya Jun, maksudnya udah ada beberapa yang tertarik mengikuti jejak Ajun, tapi nggak sebanyak dulu, nggak sebanyak sebanyak angkatan aku dulu waktu kecil-kecil. Jadi kenapa itu menjadi tamparan juga sih buat kita semuanya, buat aku sendiri kayak wah ini anak-anak kecil-kecil kok nggak ada yang mau ya gitu. Dan apalagi di Ubud sekarang udah ada sangat taat yang orang luar negeri aja lo suka, masa kita yang punya enggak? Orang luar negeri aja lo mau gitu ya belajar gitu, ya. Makanya itu menjadi PR kita bersama-sama sih, bagaimana kita membuat menjadi penari itu adalah hal yang menyenangkan, yang keren, bisa menjadi influencer. Bener ya, jadi influencer loh gara-gara penari. Dia lagi nari-nari ya, aku lagi lihat nari-nari, ternyata ujung-ujungnya dia promosi kan ya. Endorse dasar. Jadi kan bisa mendatangkan cuan juga. Jadi, ujung-ujungnya cuan. Itu PR banget sih buat anak-anak sekarang. Nah, itu dia kenapa ada podcast ini. Betul. Karena ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah supaya ini tersampaikan nih dari pelakunya sendiri ke concern-concernannya seperti apa, dan seperti Cici Panda, ibu-ibu yang kurang melek pentingnya peran kita untuk melestarikan budaya, jadi kepikir iya deh, coba deh siapa tahu anak aku ikutin, jadi siapa tahu bisa berkembang ke arah situ ya. Jadi apa nih kalau misalkan kalian nih, misalkan sekarang lagi nonton nih ada kawan budaya yang mau sebenarnya mau belajar dan mendukung tapi masih kayak
iyain nggak ya. Coba langsung disampaikan pesannya. Misalnya, tolonglah. Kalau kalian menari, langsung dapat 10 poin di depan. 50 poin terkumpul, dapat payung cantik. Itu kan cara, ada strategi marketingnya nggak sih? Atau apa yang ingin kalian sampaikan? Gimana nih biar nggak malu-malu, biar merasa ini keren? Ya, benar. Untuk teman-teman, anak-anak muda, adik-adik semuanya gitu, mungkin ada rasa kayak malu atau punya pikiran kayak aduh jadi penari tuh gengsi nggak kekinian gitu. Tapi dari sini, dari podcast ini Arjun menyampaikan bahwasannya ketika kita bisa menari, apalagi tarian Bali, kalian itu bisa mendapatkan banyak sekali hal dalam hidup kalian. Yang pertama, kita bisa punya kesempatan bertemu dengan banyak orang, kita bisa belajar bagaimana mengerti akan artinya kehidupan. Karena memang kalau menari itu kita pasti bisa mengolah emosi, bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa balancing semuanya gitu. Dan juga ada banyak banget yang kalian dapatkan, salah satunya bisa bertemu dengan Cici Panda, bisa bertemu dengan banyak orang-orang penting, kesempatan-kesempatan, dan bisa keluar negeri. Jadi kalau itu mimpi aku dari kecil, Kak. Oke, aku harus konsen nari nih karena aku ngeliat jadi penari tuh keren loh, bisa keluar negeri meskipun tuh kan berarti mindset keren emang udah ada di otaknya dari dulu ya. Nih keren. Jadi harus tanamkan mindset keren. Jadi penari itu keren, nggak usah malu-malu. Lakuin aja dulu. Pokoknya jangan malu. Betul, jangan malu karena kamu masih pakai baju. Yes. Jangan malu. Kalau sekarang dari kacamata Ayu, karena ini kan masih single. Nah kalau ini kan Ayu, justru peran Ayu ini juga salah satunya penting, ibu yang akan meneruskan ke anak-anak. Apa pesannya? Pesan Ayu sih sederhana sih sebenarnya. Kalau kalian mau meningkatkan value dalam diri kalian, belajarlah menari. Terus menari itu adalah jembatan menuju kita kemanapun, kita bertemu dengan siapapun. Topiknya itu bukan hanya tentang apa ya, kayak belanja dan yang penting kan biasanya kalau kita ketemu sosialita, bisa kita ketemu sosialita di acara orang penting gitu ya. Pasti nanyanya udah beli apa aja. Nah, tapi kalau udah beli apa aja, berarti ada berlian-berlian. Bener, karena Ayu pernah ketemu sering lah ketemu orang-orang di acara misalnya launching perhiasan atau apa-apa. Ayu sering banget ketemu dan pasti ditanyainnya, nari di mana waktu ini? Gimana narinya waktu ini? Pasti topiknya tuh tentang identitas kita, tentang value yang kita punya. Enggak konsumtif bukan gitu. Material yang nempel. Maksudnya udah beli apa aja, udah punya koleksi apa aja. Enggak pernah orang nanya gitu ke Ayu. Pasti mereka nanya ya, gimana Yu nari waktu ini di museum ini? Gimana acara waktu ini, sukses enggak? Nanti ke depan mau buat apa lagi? Jadi itu ya, value. Kalau kalian mau meningkatkan value dalam diri kalian, belajarlah menari. Itu sih. Tuh, enaknya, senangnya aku mendapatkan dua kacamata yang berbeda dari narasumber kita ya. Karena satu adalah ibu dengan 4 orang anak, satu adalah jejaka yang masih tapi tetap cinta dengan budaya, ya kan? Cinta. Itu loh yang aku suka dari orang Bali, walaupun kesannya kayak modern, terus tetap nongkrong kekinian, tapi kalau misalkan kamu lihat lagi itu tetap ujung-ujungnya budayanya tuh tetap dipegang seperti itu. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir aku. Jujur ya, menurut kalian, kan tadi kita udah ngebahas soal peran kelestarian budaya itu ternyata memang penting. Satu dari kesadaran diri, tentu saja peran orang tua ada, terpapar dengan lingkungan. Tapi kan akan jauh lebih bagus kalau ada dukungan dari pemerintah. Apakah kalian sudah merasakan dukungan pemerintah? Ini karena podcastnya juga akan langsung didengar ya. Silahkan langsung, udah cukup nggak nih untuk pelestarian dan pengembangan khususnya tari tradisional Bali? Mau dari Ayu dulu atau Ajun dulu atau Sweet? Sweet. Dari Ayu dulu. Oke, boleh. Mungkin kalau dari Ayu dipermudah lah, kayak mungkin surat menyurat ketika ada sesuatu yang bisa kita lakukan secara proposal, mungkin bisa lebih dipermudah lagi masuknya administrasinya, terus juga pengembangan terhadap acara-acara yang mungkin kita bisa terlibat gitu, mungkin bisa lebih didekatin lagi lah itu informasinya, karena kan selama ini aku agak kurang tahu juga, padahal termasuk yang aktif gitu di
So, iya maksudnya tapi kok bisa Nggak nyampe sampai telat informasinya gitu ya. infonya gitu. Jadi Oke. lebih nyerempet-nyerempet kita lah gitu ya. Oke, jadi mungkin harus dibuka satu jalur khusus yang sebagai pusat informasi untuk kayak kesenian seperti ini. Jadi ya di situ tuh udah semua tuh, jadi informasinya nggak telat nyampe, terus ada yang bantuin ngurusin birokrasinya administratifnya segala macam. Oke, itu dari Ayu. Kalau dari Ajun? Nah, kalau dari aku sendiri sih untuk dukungan sudah bagus dari pemerintah untuk kita pengembangan kita, dan ada beberapa event dari pemerintah juga untuk mengembangkan karya-karya kita. Tapi mungkin saran aja atau masukan juga untuk pemerintah, kita kadang tidak punya wadah untuk berproses, apalagi anak-anak muda. Kita nggak punya tempat untuk berkreativitas, untuk latihan nari gitu misalnya. Jadi mungkin bisa dibuatkan misalnya masing-masing daerah itu pemerintah menyediakan tempat yang untuk kita latihan gitu. Karena punya pengalaman kan, kita anak-anak muda dulu aku latihan nari buat koreo itu di sebuah tempat pemerintahan gitu kan, kita karena ada tempat yang luas kita latihan di sana. Tapi waktu itu kita nggak boleh, kalau mau latihan sini harus berizin gini gitu. Ya lebih dipermudah ya. Iya, jadi kayak gimana dong caranya kita generasi muda untuk melestarikan, karena tempatnya buat kita latihan aja nggak ada, makanya udah nggak usah latihan, nggak ada tempat gitu. Mungkin bisa dijadikan masukan juga buat pemerintah juga supaya diberikan art space gitu mungkin di setiap desa ya Jun ya. Setiap desa. Kalau bisa setiap Banjar ya Jun ya. Oh iya benar. Ya. Dari mulai setiap desa terus enggak setiap Banjar. Banjar gitu. Jadi kita juga nggak kesulitan untuk latihan gitu, karena memang tempatnya nggak ada gimana gitu. Yang penting free gitu loh buat kita anak muda kan. Ujung-ujungnya emang kalau ada sih tempat tapi bayar, ya maksudnya jangan yang bayar. Iya, jadi itu dukungan dari pemerintah. Bener ini dong, untuk kan generasi kita muda. lestarikan juga budaya. Betul. Jadi ya itu sih kesulitan kita anak-anak muda buat mencari tempat. Tapi terima kasih loh, karena kan sebagai praktisi pasti lebih tahu nih kesulitan di lapangan seperti apa. Jadi itu dia kenapa lagi-lagi ini pasti akan didengarkan. Dan tapi terima kasih sudah konsisten untuk melestarikan budaya Bali pada khususnya ya. Dan saya yakin juga nanti ini akan membawa impact yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Dan yang pasti kawan budaya dari sini kita juga senang sekali karena ternyata mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Sebuah pengetahuan baru. Kalau ternyata tari tradisional itu bukan cuma sekedar nari, keren, bagus, tapi ada makna-makna kehidupan di situ. Ada nilai-nilai spiritual, ada cerita yang ternyata kalau dilihat tuh dari jembatan ke masa lalu. Keren banget ternyata. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga kontribusi kita bisa melestarikan budaya Bali pada khususnya dan akhirnya semua budaya Indonesia. Terima kasih. Thank you.